Baik, sore hari ini kita akan belajar pelajaran ke-13, pelajaran tambahan suplemen baptisan air ya. Nah, kata baptisan air muncul di Alkitab pertama kali itu ketika Yohanes membaptis, John the Baptist ya, tampil di padang gurun. Yohanes Pembaptis itu adalah nabi yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan juru selamat Mesias, kedatangan Tuhan Yesus. Markus 1 ayat 4 berkata, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi Yohanes Pembaptis ini berseru kepada bangsa Israel waktu itu, kamu harus bertobat. Dan sebagai tanda kamu bertobat, kamu beri dirimu dibaptis, diselamkan ke sungai Yordan waktu itu. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, kalau baptisan Kristen, kenapa sih orang Kristen harus dibaptis ya? Memberi diri untuk dibaptis itu merupakan tindakan iman yang harus segera dilakukan setelah seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baptisan adalah wujud dari ketaatan dan tindakan iman di hadapan Tuhan dan manusia. Nah, sore hari ini kita akan belajar beberapa hal mendasar yang harus dipahami ketika seseorang memberi diri baptis ya. Yang pertama, kita akan belajar mengapa orang percaya harus dibaptis. Yang kedua, apa arti baptisan. Ketiga, apa syarat dan tanggung jawab orang yang mau memberi diri untuk dibaptis. Baik, yang pertama, mengapa orang percaya harus dibaptis? Karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Jadi baptisan itu perintah Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, tadi Yohanes Pembaptis agak sungkan. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis merasa tidak layak untuk membaptis Yesus. Akulah yang harus dibaptis oleh engkau, kata Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus berkata, biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi mengapa orang percaya harus dibaptis? Yang pertama itu perintah Tuhan. Nah, perintah itu harus ditaati ya. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus harus memberi diri dibaptis. Kedua, untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya intinya, mengapa orang percaya harus dibaptis? Karena itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Apa arti baptisan? Nah, baptisan itu berasal dari kata Yunani, baptiso. Dari kata, akar katanya bapto. Bapto itu dicelupkan, sesuatu benda yang dicelupkan ke dalam air kemudian diangkat lagi. Karena itu Gereja Bethel Indonesia mempraktekkan cara baptisan dengan diselamkan ini. Jadi kalau orang memberi diri dibaptis, ia akan diselamkan ke dalam air. Karena arti dari baptisan itu sendiri adalah dicelupkan, diselamkan ke dalam air. Gitu. Kalau ada gereja-gereja lain mempraktekkan dengan cara yang berbeda, yaitu mereka punya argumentasinya sendiri, tapi kita Gereja Bethel Indonesia mengikuti apa yang ditulis oleh Alkitab, karena Yesus sendiri memberi diri dibaptis itu diselamkan. Jadi Yesus itu turun ke dalam air. Dari mana kita tahu bahwa Yesus dibaptis diselamkan? Karena firman Tuhan bilang di Markus 1 ayat 9-10, Yesus keluar dari air. Kalau Yesus keluar dari air berarti sebelumnya di dalam air. Kemudian sida-sida Ethiopia. Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia di dalam perjalanan. Ketika Filipus itu beritakan Injil, sida-sida itu percaya. Sida-sida ini pegawainya ratu itu kerajaan di Ethiopia. Dia percaya Yesus. Apa halanganku untuk dibaptis? Tidak ada. Itu ada air di situ. Maka Filipus dan sida-sida itu turun ke dalam air. Jadi baptisan di Alkitab itu selalu diselamkan, dicelupkan ke dalam air. Ya, makanya Gereja Bethel Indonesia mengikuti cara praktek baptisan ini, diselamkan ke dalam air. Nah, makna baptisan adalah mengidentifikasikan diri dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Seperti kematian kebangkitan Yesus, maka manusia lama kita
telah mati dan dikuburkan. Jadi kalau orang memberi diri dibaptis kan dia diselamkan. Itu menyamakan diri dengan kematian Yesus. Sebagaimana Yesus mati bagi dosa, demikian saya pun manusia lama saya mati dan dikuburkan. Kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati, maka saya pun menerima hidup baru dalam Kristus. Tidak lagi hidup menghambakan diri kepada dosa. Nah, kita akan baca ayat Roma 6 ayat 3-6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi, makna baptisan adalah saya menjadi seperti Kristus. Yesus mati bagi dosa, saya pun mati. Manusia lama saya dikuburkan. Lalu Yesus bangkit dari antara orang mati, maka saya pun ikut bangkit. Manusia baru saya hidup baru. Tidak lagi hidup dalam dosa. Itulah arti baptisan. Nah, sekarang syaratnya apa? Orang kalau mau memberi diri dibaptis, syaratnya adalah dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang turun dari sorga ke dunia, menjadi manusia, menyelamatkan manusia dengan kematiannya di atas kayu salib, memikul dosa kita, dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau engkau percaya, beri dirimu dibaptis. Percaya dan sadar bahwa kita harus bertobat dari dosa. Orang yang mau memberi diri dibaptis harus menyadari bahwa dia harus bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, hidup baru. Jadi tidak lagi hidup semau gue, tidak boleh lagi hidup menurut keinginan diri sendiri, tapi mulai sekarang mau hidup melakukan kehendak Allah. Orang yang memberi diri dibaptis punya tanggung jawab, yaitu apa? Mau hidup untuk kebenaran. Nah, kita baca Roma 6 ayat 11-13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kita kalau sudah menyadari bahwa saya menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus, sudah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Yesus, kita harus memandang, aku telah mati bagi dosa, tetapi aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kita punya tanggung jawab, dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh kita ini. Jangan lagi kita menuruti keinginan berdosa. Jangan lagi mengikuti keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dosa itu adalah melakukan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu, matamu, tanganmu, mulutmu, semua yang ada padamu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kejahatan. Tapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Serahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, itu tanggung jawab kita kalau kita sudah memberi diri kita dibaptis. Oke. Nanti di kelompok sharingkan ya dengan singkat pembelajaran apa yang
engkau dapat dari pelajaran baptisan air ini. Yang kedua, apa komitmenmu setelah menerima pelajaran baptisan selam yang belum memberi diri dibaptis? Apakah engkau mau mentaati perintah Tuhan untuk memberi diri dibaptis? Di Gereja Betel Indonesia, kita tidak membaptis bayi atau anak-anak yang belum mengerti tentang arti baptisan. Di Gereja Betel Indonesia, anak kecil itu diserahkan kepada Tuhan. Karena baptisan itu harus dilakukan dengan kesadaran. Orang harus mau bertobat, meninggalkan kehidupan lama, menyerahkan hidupnya kepada Allah. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah itu komitmen. Karena itu kita berlakukan kebijakan orang kalau mau dibaptis harus di atas 12 tahun, usia akil balik, sudah tahu benar dan salah. Ya. Jadi kalau udah 12 tahun ke atas, berilah dirimu untuk dibaptis. Setelah engkau percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang turun dari surga ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit buat kita, engkau sadar dan engkau mau bertobat, engkau mau hidup, menyerahkan hidup bagi Tuhan, mati bagi dosa, hidup bagi Allah, beri dirimu dibaptis. Ayat hafalannya, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.